bagaimana sidang hari ini, Pak? Sidang hari ini baik, saya kira. Kenapa baik? Nah, yang pertama, pengambilan keputusan itu dia akan bilang secara kolektif kolegial. Jadi bukan putusan dari dirut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apa yang diputuskan oleh dirut itu adalah berdasarkan usulan dari bawah, ya, kemudian secara berjenjang direview oleh semua fungsi-fungsi termasuk legal. Walaupun tadi Frederick agak samar-samar, tapi kalau ditambahkan dengan saksi yang lalu, artinya kalau dia udah tanda tangan semua fungsi-fungsi ya, dari aspek legal yang tadi ditunjukkan juga dari SOP yang ada di Pertamina, bahwa artinya dia membaca, mereview dan menyetujui. Jadi dengan kata lain bahwa ini adalah putusan dari korporasi, ya. Jadi ini adalah perbuatan dari korporasi. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi jelas dikatakan ini positif, ya. Dan kemudian rincian-rinciannya bahwa PTPS itu bukan khusus untuk Corpus Christi, tapi dia ada 20-an perusahaan yang lain, dan penjualan dari Corpus Christi itu udah positif, untung, dan itu dipertajam lagi tadi oleh hakim. Ya, dia tertarik dengan itu. Nah, jadi hari ini itu saya kira, kalau yang lain-lain tidak terlalu penting, ya. Kan misalnya soal persetujuan komisaris itu kan tidak menjadi isu kan, itu karena dia katakan bahwa tidak ada isu strategis kan gitu kan, ketika nggak ada isu yang strategis. Jadi berarti nggak sampai ke dia, berarti nggak ada isu yang sangat serius, itu kan artinya kan. Dan surat kuasa itu udah biasa Pak ya di sana Pak, Pertamina? Surat kuasa iya dia tanda tangan, walaupun dia tadi agak samar-samar melihat, artinya dia bisa merubah. Kalau itu tidak benar sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, dia bisa merubah. Ya, memang sedikit dia agak samar-samar. Dan apalagi kalau lihat isi dari surat kuasa itu bahwa boleh melakukan hal-hal yang sesuai dengan peraturan itu. Jadi dengan kata lain diberi yang kita sebut sebagai fiduciary duty-nya itu sudah dialihkan. Jadi boleh dia bebas penerima kuasa, ya. Ketika ibu memberikan kuasa ada klausula itu. Nah, jadi dengan kata lain, pertama ini korporasi yang berbuat, dan ibu sendiri hanya kemudian mengikuti mekanisme yang ada di Pertamina, ada rapat direksi yang kemudian menyetujui secara kolektif kolegial. Tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa ibu sebenarnya hanya bisa menjawab sampai 2014 karena SPA itu 2000. Sementara kargo yang disebutkan rugi itu 2015. Oke, nanti menjadi isu yang lain nanti tentang perbedaan di antara SPA. Tapi kalau secara hukum itu jelas bahwa 2014 itu sudah berakhir. Nah, saya khawatir, ya, Alan Frederick itu mix up dengan 2013 dan 2014. Memang ada dua kan itu. Memang itu hanya perubahan pengambilan aja kan itu dari Sabina Pass ke Corpus Christi kan itu, ya. Selebihnya sama. Tapi 2015 sudah berbeda yang ditunjukkan oleh ibu tadi mengenai jumlah kan gitu, ya, dan lain sebagainya. Yang kita catat mungkin ada sekitar 17, ya, ada perbedaan. Nah, jadi hari ini 3 saksi ini walaupun tidak kuat sekali, ya, karena tadi omongannya agak ini, tapi itu jelas, ya, memperkuat posisi bahwa nggak ada perbuatan melawan hukum di sini, nggak ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Ibu Karen. Saya kira itu dari. Kalau dari saya 3. Satu, tadi kan dakwaan selalu bilang bahwa PT TEP itu melalui ekuitas negatif. Ternyata tadi sudah disampaikan kan bahwa sudah positif, dan apa itu arti positif? Tadi Pak Hakim menjelaskan bahwa itu sudah untung. Terus yang nomor 2 tadi yang masalah bahwa kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. Begitu melihat bahwa RPTL 2015 sampai 2020 ternyata kan produksinya semua turun. Dan tadi waktu dibilang tapi ada dari Eni sampai 2026. Setelah itu mau kemana? Terus dia bilang IDD sudah tahu belum harga komersialnya si gas itu berapa dibandingkan dengan Corpus Christi? Tidak terjawab kan, nggak bisa terjawab. Tadi yang satu lagi apa tadi ya? 2 itu kan, 1 itu, 2 itu, terus yang ketiga tupoksi tadi, tupoksinya legal. Tadi kan di Agustus, dia masuk bulan Mei. Itu jelas kan tanggung jawabnya tadi yang sudah disampaikan poin 1, poin 2, tidak bisa lepas itu. Tidak bisa dibilang itu anak buah saya yang menilai, tapi biarlah itu semua tadi saya sudah tunjukkan, tupoksinya seperti itu, biar nanti hakim yang menilai sendiri. Ya? Tambahan yang tadi PLN, kebutuhan PLN, yes. Tadi yang saya tunjukkan itu dokumen resmi loh yang kemudian dikuatkan oleh SDM.
keputusan Menteri. Jadi dia akan membeli dari luar negeri. Iya. Gitu. Dengan harga yang lebih murah. Ya, dengan harga yang lebih murah. Jadi pembelian dari luar negeri itu bukan kerugian negara Pak ya? bukan kerugian negara. Orang nggak ada uang negara, kan Nggak ada tambah uang negara nih sekarang. Dan Tambah. tadi kan selama itu kan kenapa SKK Migas boleh menentukan siapa pembelinya, nggak bisa orang nomor satu. Itu bukan LNG bagian negara, itu adalah LNG yang dibeli oleh Pertamina. Jadi menjualnya kepada siapa dan itu terserah Pertamina. Kan kalau itu kebutuhan untuk internal juga itu kan tadi suratnya sudah disampaikan. Yang namanya seorang Alan Frederick mana dia tahu tentang kebutuhan internal orang legal, masa dicampur sama orang operasional. Dan gas dari Corpus Christi itu bukan oversupply Bu ya? Tadi masalah mereka minta Betul, juga Bu ya? makanya saya kaget karena ada hutang ternyata kan, Pertamina ada hutang 17 kargo. Kalau hutang 17 kargo, kenapa kok nggak dikasih Corpus Christi? Oh ternyata Corpus Christi-nya habis baru ada 2026. Kenapa tidak ada dari Bontang? Bontang pun sudah habis. Jadi yang mana yang disebut oversupply? Saya juga bingung. Ya, itu aja dulu ya. Cukup ya, makasih ya.